Kembali lagi dengan saya Ibu Ai, di mana pada hari ini kita akan meneruskan materi dari video minggu lalu tentang bilangan bulat, positif dan negatif. Kali ini masih bilangan bulat, tapi kita akan membahas materi selanjutnya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya materi kemarin apa aja? Bilangan bulat positif itu mulai dari angka berapa sampai berapa? Bilangan bulat negatif dari angka berapa sampai berapa? Jawab di kolom komen ya. Oke, tujuan pembelajaran untuk materi kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat operasi aritmatika pada bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi aritmatika pada bilangan bulat dengan beberapa cara. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aritmatika pada bilangan bulat. Oke, untuk hari ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pada operasi aritmatika bilangan bulat. Yang pertama, menjumlahkan bilangan yang tandanya sama, positif dengan positif, lalu negatif dan negatif. Contoh satu, positif 5 ditambah positif 3. Cara menjumlahkannya kita pakai garis bilangan. Kita buat garis bilangannya sesuai kebutuhan. Di sini ibu membuatnya dari -1 sampai sepositif 9. Oke, dari sini, dari 0, karena dia tambah, tambah itu berarti arah panahnya ke kanan. Kalau dia kurang, tanda panahnya ke kiri. Ditambah 5, positif 5 berarti nih, 1, 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, lalu ditambah lagi 3, berarti masih ke kanan. Nah, kita mulainya nggak dari angka 0 lagi ya, tapi dari angka 5. 1, 2, 3. Jadi positif 5 tambah positif 3 berapa? Jawabannya adalah positif 8. Nih, gitu. Dari ujung sampai ujung yang warna kuning itu positif 8. Itu positif dengan positif. Gimana Bu kalau negatif dengan negatif? Nih, ada contohnya. Negatif 5 ditambah negatif 3. Ya, caranya sama, kita masih buat garis bilangan. Lalu, tadi kan kalau positif 5 itu kita buat ke kanan ya. Karena ini negatif, maka kita buatnya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ditambah negatif 3. Nah, dari minus 5 kita tarik lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Maka jawabannya berarti jadi negatif 8. Gitu. Itu kalau yang tandanya sama. Kalau yang beda tanda gimana lagi, Bu? Nih, ada contohnya. Positif 5 ditambah negatif 3. Oke, kita bikin garis bilangan lagi. 0 sampai 5. 0 sampai 5. Terus itu kan dia positif, berarti dia ke kanan. Nah, lalu terus kan ditambah negatif 3, berarti dia dari positif 5 kita buat ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, jawabannya berapa? Jawabannya itu berarti kita cek, dia berhenti di angka berapa? Di angka positif 2. Maka negatif 5 ditambah negatif 3 jawabannya positif 2. Contoh berikutnya, contoh 4. Negatif 5 ditambah positif 6. Maka berarti kita buat nih, dari 0 ke kiri sampai angka negatif 5, sampai 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Atau berhenti di negatif 5. Lalu dari negatif 5, karena dia positif 6, berarti kita ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat tanda panahnya berhenti di angka berapa? Ternyata berhenti di positif 1. Berarti jawabannya negatif 5 ditambah 6 hasilnya sama dengan positif 1. Hasil penjumlahan bilangan positif dan negatif. Kalau kita rangkum dari contoh yang tadi, jumlah dua bilangan bertanda sama itu, kalau tandanya sama, berarti hasilnya itu tandanya sama dengan tanda dua bilangan tadi. Kalau positif tambah positif berarti hasilnya positif, negatif tambah negatif hasilnya juga negatif. Nah, nilainya berapa? Nilainya tergantung dari jumlah, kalau tandanya sama itu
jumlah nilai mutlak dari dua bilangan. Misal tadi -5 tambah -3, berarti mutlaknya kan 5 dan 3. 5 tambah 3, 8. Tandanya tadi negatif, berarti negatif 8. Lalu kalau bilangan yang berbeda tanda, tandanya mengikuti nilai mutlak yang paling besar. Contoh, -5, -5 dan +6. Berarti kan nilai mutlaknya lebih besar 6 kan, berarti tanda hasil perhitungannya itu tandanya positif. Kalau misalnya -7 tambah 2, 7 sama 2 kan berarti 7, maka tandanya berarti negatif, hasilnya negatif. Nah, nilainya berapa? Nilainya itu ya selisih. Kalau tadi di tandanya sama kan jumlah, nah tapi kalau di tanda yang berbeda itu selisih antara nilai mutlak yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Nah, jika dua bilangan berbeda tanda dan memiliki nilai mutlak sama, berarti hasilnya adalah 0. Contoh, -2 tambah 2, berarti 0. -5 tambah 5, hasilnya 0. 10 ditambah -10, hasilnya 0. Terus gimana, Bu, kalau 5 tambah 0 hasilnya berapa? Ya, 5 tambah 0 hasilnya 5. Apapun dijumlahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah sifat komutatif dan asosiatif pada penjumlahan. Komutatif itu mau dia A tambah B hasilnya itu sama dengan B tambah A. Contoh misalnya 2 tambah 1 kan 3. Nah, 1 tambah 2 hasilnya juga 3. Jadi kalau dibalik tuh hasilnya sama, itu namanya komutatif. Nah, kalau asosiatif itu A tambah B di dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C dalam kurung. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita hitung kan kalau ada tanda dalam kurung itu artinya kita menghitung yang ada di dalam kurung dulu kan. Berarti A tambah B dihitung dulu baru ditambah C. Nah, itu hasilnya akan sama dengan kita ngitung B tambah C dulu baru ditambah A. Contoh, 11 tambah -5 tambah 9 tambah -7. Nah, ini cara ngitungnya lebih mudah. Positif sama positif, negatif sama negatif. 11 tambah 9 kan 20. Lalu -5 tambah -7, negatif 12. Berarti 20 tambah negatif 12 hasilnya sama dengan 8. Ini harusnya sama dengan, Ibu tambahin deh tandanya nih. Mana ya? Ini harusnya sama dengan ya. Nah, sama dengan 8. Atau simpel lagi nih. Dalam penjumlahan positif dan negatif itu, kamu bisa pakai prinsip hutang dan bayar. Kalau dia positif itu berarti bayar, kalau negatif hutang. Misal, 11, kamu bayarnya 11. Kamu ngutangnya 5, berarti kamu masih punya kembalian dong. Kembaliannya berapa? 6. Kalau kembalian berarti positif. Ya, 6. Terus 6 tambah 9 kan 15. Nah, 15-nya kamu bayar, kamu ngutangnya ternyata cuma 7, berarti kamu masih punya kembalian kan? Berapa kembaliannya? 15 kurang 7, yaitu 8, gitu. Boleh pakai prinsip hutang dan bayar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya apa ya? Oh, selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Contoh, 1 positif 1 dikurang positif 4. Sama, kita pakai garis bilangan, terus kita cek angka 1 sama 4. 1 dan 4. Siapa yang di sebelah kanan? 4 kan? Berarti kita ceknya dari 4. Positif 4 ke positif 1. Jaraknya berapa? Jaraknya ternyata 1, 2, 3. Karena dia ke kiri, berarti negatif. Maka jawabannya negatif 3. Gimana kalau sebaliknya? Misalnya sebaliknya 4 kurang 1. Berarti ceknya 1 ke 4. 1 ke 4 itu ke kanan. Berarti jawabannya positif. Gitu. Contoh kedua, negatif 6 diambil negatif 2. Bu, kok ada negatif ketemu negatif? Gimana nih, Bu, ngitungnya? Ngitungnya, kita lihat. Min 6 ke min diambil negatif 2. Berarti kita ceknya yang kanan kan negatif 2. Berarti kita cek dari negatif 2 ke negatif 6 itu berapa langkah? Kita cek.
negatif 2 ke negatif 6 itu kan berarti ke kiri, berarti hasilnya negatif. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah negatif 4. Bu, kalau misalnya negatif 2 diambil negatif 6. Nah, berarti kita ngeceknya dari 6 ke 2, yaitu 1, 2, 3, 4 ke kanan. Berarti dia positif 4. Gitu. Atau bisa juga nih, min ketemu min itu jadinya min 6 tambah 2. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya kenapa min ketemu min jadi positif akan dibahas di perkalian bilangan bulat. Oke, selanjutnya. Pengurangan dari bilangan positif dan negatif caranya dengan mengubah tanda yang dikurangkan kemudian menambahkannya. Yang ini nih tadi yang maksudnya mengubah tanda. Oke, contoh berikutnya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Jawabnya, kan tadi dia di bawah permukaan air laut. Berarti dia udah menyelam di bawah. Ke bawah tuh berarti negatif, negatif 2 meter. Kemudian ia turun lagi, berarti kan makin ke bawah ke kiri lagi kan, negatif hingga kedalaman 5 meter, berarti negatif 5 lagi. Berapakah selisihnya? Maka kalau kita tulis dalam bentuk kalimat matematika, negatif 2 dikurang negatif 5. Ingat tadi negatif ketemu negatif jadi positif. Maka negatif 2 tambah 5. Jawabannya adalah 3. Berarti selisihnya adalah 3 meter. Selesai untuk materi kali ini. Tugasnya jangan lupa kerjakan soal yang ada di link berikut ini, yaitu https://bit.ly/mtk7 tugas B34. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ke kolom komen atau WhatsApp dan email. Jangan lupa kunjungi blog aisyahgustiarno.blogspot.com. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.